Nah, setelah si ketiga anaknya ini, yang pertama ini ditenggelamkan dalam bathtub dan udah hilang melayang nyawanya, diangkatlah ketiga anaknya dan lalu ditaruh di ranjang. Selanjutnya nih, si Andrea menenggelamkan anak yang terakhir tadi, geng, si Mary yang masih kecil itu, dan sampai ngapung dalam bathtub itu, gengs. Bayangin aja, gila banget, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Bila dan welcome back to my channel. Oke gengs, kembali lagi di channel gue, Bila Gusti. Dan kali ini kita akan bahas tentang kasus misteri. Tapi gengs, sebelum lanjut, please banget nih, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya. Karena subscribe dan share dan juga like Anda akan membantu semangat gue untuk bikin video-video selanjutnya. Thank you guys. Nah gengs, kasus ini dilakukan oleh seorang wanita yang lahir di Texas pada tahun 1964. Nah geng, para remaja ini, si Andrea ini memang udah terkena penyakit yang disebut penyakit bumilia. Nah gengs, semenjak remaja ini dia memang udah depresi gengs, dan dia kayak punya tekanan hidup gitu gengs. Sampai dia ini pernah bilang ke temannya kalau dia ini mau bunuh diri. Nah pada saat dia bilang kayak gitu dia itu baru berusia 17 tahun. Nah gengs, Andrea Pia Kennedy menikah dengan seorang pria yang dulunya ini ternyata adik kelasnya ketika dia kuliah. Nah mereka ketemu lagi di tahun 1989 di Houston, dan akhirnya mereka pun melangsungkan pernikahan di tahun 1993. Tepatnya pada tanggal 17 April 1993. Nah gengs, setelah menunggu 1 tahun, akhirnya mereka pun membuahkan hasil. Mereka pun akhirnya mempunyai anak yang pertama, lahir pada tanggal 26 Februari tahun 1994. Nah anak yang pertama ini seorang laki-laki yang diberi nama Noah Jacob. Nah setahun kemudian Andrea pun melahirkan lagi anak yang kedua yang diberi nama John Samuel yang lahir pada tanggal 15 Desember 1995. Nah gengs, berselang 2 tahun kemudian Andrea pun melahirkan lagi anak yang ketiga yang mereka beri nama dengan Paul Abraham yang lahir pada tanggal 13 September 1997. Nah lalu gengs, ketika si Andrea sedang mengandung anak yang keempat, nah mulai dari sinilah Andrea kembali merasakan depresi yang tinggi. Ketika anak yang keempat lahir pada tanggal 15 Februari 1999 yang mereka beri nama anaknya ini Luke David, nah si Andrea mulai depresi gengs ketika anaknya ini lahir. Nah gengs, pada tanggal 6 Juni 1999 suaminya ini mendapati si Andrea di kamarnya sedang dalam keadaan menggigil dan menggigit jarinya. Lalu si Andrea pun ditenangi oleh suaminya. Tapi gengs, pada keesokan harinya ternyata si Andrea mencoba untuk bunuh diri dengan cara menenggak banyak pil obat-obatan. Dan akhirnya ketahuanlah sama suaminya, lalu dibawalah si Andrea ini ke rumah sakit. Nah nggak lama dia keluar dari rumah sakit, ternyata si Andrea ini bener-bener dia otaknya udah down, atau dia udah bosan hidup kali gitu gengs. Nah si Andrea ini minta ke suaminya si Russell untuk meninggalkan dia, untuk membiarkan dia mati. Nah sedangkan si Andrea ini dia udah megang pisau, yang pisau itu udah diletakin ke lehernya. Ya kan, namanya suami gengs, mana ada yang rela ngeliat istrinya mati di depan mata dia sendiri. Akhirnya sama si Russell ini dia dicegah, lalu dilarikan lagi dia ini ke rumah sakit untuk ditangani dan diberi obat antidepresi atau semacam yang kayak gitu. Nah gengs, pada bulan Juli 1999 ternyata si Andrea ini divonis penyakit, yaitu menderita penyakit yang disebut dengan nervous breakdown. Nah yang membuatnya ini dia udah 2 kali melakukan tindakan percobaan bunuh diri dan 2 kali mendapatkan perawatan dari psikiatri. Dan akhirnya gengs, si Andrea ini didiagnosis oleh dokter dengan penyakit
Dia menderita postpartum psikosis yang merupakan sebuah keadaan darurat psikiatris yang jarang terjadi. Nah, di mana gejalanya itu dari suasana hati yang tinggi dan pikiran yang berpacu, depresi, kebingungan, serta kehilangan penghambatan, lalu paranoia, halusinasi, dan delusi muncul, mulai secara tiba-tiba dalam 2 minggu pertama setelah melahirkan. Nah gengs, ternyata penyakit ini sudah muncul ketika 2 minggu si Andrea ini melahirkan anaknya. Dan ternyata gengs, dia punya anak ini bukannya happy tapi malah jadi depresi ke dirinya sendiri. Lalu ada psikiater di sana yang menyarankan kalau si Andrea ini udahlah stop lah, jangan punya anak lagi, stop. Karena kalau dia punya anak lagi dia bakalan jadi depresi lagi. Nggak taunya gengs, pada tahun 2000 si Andrea kebablasan dan punya anak lagi. Akhirnya Andrea mempunyai 5 orang anak. Dan anak yang terakhir ini seorang wanita yang diberi nama Mary Deborah. Tapi gengs, pada waktu si Andrea ini melahirkan, dia keadaannya udah bisa dibilang udah membaik lah, udah stabil. Sampai pada akhirnya keadaan itu, depresi itu kembali datang ketika bapaknya si Andrea ini meninggal dunia. Nah, bapaknya Andrea ini meninggal pada tanggal 12 Maret 2001. Nah, sejak saat itu geng, si Andrea banyak banget melakukan hal-hal gila sampai dia katanya mau bunuh diri, mau mutilasi dirinya sendiri, dan akhirnya dia ini berhenti melakukan pengobatan atas penyakitnya tersebut. Lalu akhirnya si Andrea pun kembali dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih dari pihak rumah sakit. Bahkan gengs, pada tanggal 31 Mei tahun 2001, si Andrea ini bener-bener gila, udah depresi banget. Dia ini ngisi bathtub dengan air yang penuh, yang banyak sampai luber, dan berencana untuk menenggelamkan anak-anaknya. Akhirnya si Andrea nih pada waktu itu nggak jadi untuk melakukan tindakan konyol kepada anaknya. Nah gengs, lalu ada psikiater yang kedua nih yang ngebantu si Andrea. Nah, dia ini berpesan atau berpendapat kalau si Andrea ini jangan ditinggalin sendirian sama anak-anaknya, karena kalau si Andrea ditinggalin sama anak-anaknya bakalan melakukan suatu hal yang konyol yang di luar dugaan kita. Nah, si psikiater juga dia agak ngeri, agak takut juga, agak khawatir juga sama si Andrea. Tapi pada saat itu nih, si Russell atau si suaminya si Andrea ini, dia ada pekerjaan dadakan yang nggak bisa ditinggalin. Akhirnya si Russell nyuruhlah ibunya dia untuk datang ke rumah si Russell dan si Andrea ini untuk mengawasi menantu dan juga cucu-cucunya. Sayangnya gengs, 1 jam sebelum ibunya si Russell ini datang, ternyata si Andrea udah ngisi bathtub dengan air yang penuh dan meluber dan memasukkan kelima anaknya di dalam bathtub tersebut sampai anak-anaknya hilang nyawanya. Nah, menurut informasi geng, katanya pada awalnya si Andrea ini menenggelamkan si John, Paul, dan juga si Luke. Nah, setelah si ketiga anaknya ini, yang pertama ini ditenggelamkan dalam bathtub dan udah hilang melayang nyawanya, diangkatlah ketiga anaknya dan lalu ditaruh di ranjang. Selanjutnya nih, si Andrea menenggelamkan anak yang terakhir tadi geng, si Mary yang masih kecil itu, dan sampai ngapung dalam bathtub itu gengs. Bayangin aja, gila banget gengs. Nah, lalu anak yang satunya geng, si Noah ini, dia berusaha kabur, berusaha lari dari ibunya. Tapi namanya bocah kan ya, masih kecil banget, ya pasti dapet lah sama ibunya. Akhirnya si Noah dapet sama ibunya, lalu dimasukkan lagi ke bathtub. Dan sama kayak si Mary tadi, si Noah sampai ngapung di dalam bathtub gengs. Nah, setelah dia selesai melakukan prosesi gila tersebut, nah akhirnya si Andrea itu dia nelpon ke polisi untuk datang ke rumahnya. Tapi dia nggak nyebutin nih, si polisi datang ke rumah itu untuk apa, nggak nyebutin. Tapi si Andrea ini bilang ke polisi, ayo datang ke rumah gue, datang ke rumah gue nih, datang ke rumah gue. Ya akhirnya polisi pun datang ke rumahnya si Andrea, dan ternyata geng, si Andrea ini udah nelpon si Russell untuk pulang ke rumah, untuk pulang cepat. Nggak taunya pas datang ke rumah, ternyata hadiah yang diberikan si Andrea ke suaminya mayat anak-anaknya. Depresi tingkat tinggi.
Nah, di dalam persidangan, gengs, ternyata si Andrea ini ngaku kalau dia ini memang menenggelamkan kelima anaknya. Nah, akhirnya pada tahun 2002, juri menolak insanity defense dan menyatakan Andrea bersalah atas kasus tersebut. Dan walaupun pihak penuntut menuntut si Andrea ini untuk diberi hukuman mati, tapi ternyata si Andrea ini hanya mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Serta layak mendapatkan bebas bersyarat setelah dia dipenjara selama 40 tahun dengan syarat tertentu. Tapi gengs, pada tanggal 6 Januari tahun 2005, nah pengadilan Texas pun kembali melakukan persidangan atas kasus si Andrea ini. Ternyata gengs, di kasus yang baru ini, di persidangan yang baru ini, pengadilan Texas bilang kalau psikiater yang juga saksi dari kasus pembunuhan tersebut bilang kalau si Andrea ini melakukan pembunuhan tersebut bukan karena dia sendiri mau ngebunuh gitu, katanya karena si Andrea ngebunuh anak-anak ini karena si Andrea itu dibilang tidak waras. Akhirnya pengadilan pun mengabulkan tuntutan tersebut dan menyatakan bahwa si Andrea tidak bersalah, dan akhirnya si Andrea pun dibebaskan dari penjara. Namun gengs, katanya si Andrea ini harus dibawa ke sebuah perawatan mental untuk memulihkan kewarasannya dia. Nah gengs, akhir dari kasus si Andrea ini, si Andrea bebas dari penjara dan dia bisa dibilang mendapatkan rehabilitas dari pengadilan agar dia sembuh. Oke gengs, itulah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kepada anaknya karena dia stres punya anak banyak kali ya gengs. Nah gengs, oke, terima kasih banyak udah nonton video ini. Dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya.